Jadi awal mula kehidupanku benar-benar istimewa itu dari aku masuk STM. Waktu bapak bilang, "Lik, aku nang STM wae ben ana sing nuruske bapak. Ben ana sing ibarate sing ngikuti bapak." Iya, bapak dulu STM, cuman STM-nya beliau di Semarang, dan bapak juga pernah kerja di STM-ku yang waktu itu aku sekolah juga. Nah, di situ waktu aku masuk situ, aku masuk jurusan gambar bangunan. Waktu aku masuk STM, aku bener-bener gak mikir ke depannya aku mau ngapain gitu. Tapi ternyata secara gak langsung mentalku tuh bener-bener dilatih di STM. Karena apa, emang kebanyakan cowok dan gurunya juga tegas-tegas kayak gitu. Secara nggak langsung tuh bapakku tuh udah ngasih jalan ke aku, karena mungkin tahu ke depannya kehidupanku tuh bakal berat banget, mungkin kayak gitu ya, tapi kan juga nggak tahu. Nah, terus 3 tahun aku di STM, aku waktu itu sempat bingung mau kerja apa kuliah waktu lulus STM. Jadi aku pengennya kerja, aku sampai udah daftar kerja, udah keterima di Bandung, tapi sama bapak nggak boleh, rasah kerja sih, kue kuliah sih, bapak bilang gitu. Aku itu emang dari dulu emang ibaratnya itu manutan gitu loh. Apa yang dikatain bapak, apa yang dikatain ibu, pasti aku manut. Dan akhirnya aku nggak ambil itu kerjaan yang di Bandung. Nah, terus ada pendaftaran itu kan, kuliah di pendaftaran universitas gitu. Kalau dulu pakai rapot kan itu SNMPTN. Nah, SNMPTN itu aku nggak keterima. Nah, setelah itu aku coba daftar D3 di Politeknik di Semarang, sama ambil D3 di universitas di Semarang lah ada. Nah, di situ aku nggak keterima. Aku dari daftar ke Politeknik, aku tes, ujian mandiri dan lain sebagainya, aku sendiri ke sana. Mungkin buat teman-teman yang lihat mungkin udah biasa ya kalian tes kuliah sendiri dan lain sebagainya, tapi bagiku enggak. Karena apa, mbakku dulu, mbakku yang pertama, mbakku yang kedua, mereka semua dianterin buat tes di perguruan tinggi. Mungkin juga waktu itu ekonomi bapak sama ibu lagi susah, jadi nggak bisa nganterin ya. Tapi emang aku dari dulu aku lebih suka kemana-mana sendiri sih, nggak dianterin. Nah, dari situ aku udah putus asa banget tuh, aku nggak keterima semuanya. Aku nggak keterima SNMPTN, aku nggak keterima itu UMPTN di Politeknik, nggak keterima di universitas yang satunya itu. Aku bener-bener udah aku nyerah aja deh. Aku bilang sama ibu, udah bu, aku kuliah di itu aja ya, di swasta aja, tapi agak mahal gitu. Ibu sama bapak udah bilang, wes ra apa-apa nduk, tapi kan iki jek ono SBMPTN toh. Nah, iya, aku daftar SBMPTN di universitasku yang sekarang. Aku ambil di universitasku yang sekarang, sama pilihan keduanya di universitas satunya gitu, universitas A gitu. Nah, di situ pas berangkat tes SBMPTN itu tuh aku berangkat sendiri sama teman-teman juga ikut tes kan. Lagi-lagi aku tes kuliah tuh aku selalu sendiri gitu, nggak diantar bapak. Aku setelah itu
aku udah nggak enak banget perasaannya. Karena apa? Itu aku telat masuk ruangan. Karena apa? Macet banget. Jadi aku tes di uh, gunung ya, universitasnya itu di gunung, dan dulu itu jalannya tuh masih jelek, jadi nanjak gitu, jelek. Jadi kalau setiap ada tes, setiap ada wisuda pasti macet. Beda sama sekarang jalannya udah cor-coran semua, udah bagus. Nah, telat tuh aku di situ. Nah, setelah masuk tes SBMPTN, aku kan dari STM nih, aku nggak punya basic IPA, nggak punya basic matematika dasar dan lain sebagainya. Dan di situ aku cuman modal nekat. Aku dulu nggak tes juga, nggak bimbel segala tuh enggak, karena aku nggak persiapan gitu loh. Aku asal berdoa aja, ya Allah, kalau emang ini rezekiku, tolong bantu Alika buat masuk kayak gitu. Nah, pas aku tes bener-bener blank semua. Menurutku aku sama sekali untuk yang mata pelajaran kayak matematika, IPA, biologi, fisika itu kan kalau di STM itu kayak nggak terlalu ditekankan ya, karena kalau di STM itu pasti kejuruannya yang ditekankan. Nah, di situ aku tes itu bener-bener, ya Allah, ini soal apa, aku nggak tahu gitu loh. Tapi aku lebih ngisi di soal tes potensi akademiknya, jadi kayak yang tes psikologis gitu yang aku isi banyak. Nah, habis keluar dari ruangan, ya udah, aku benar-benar udah pasrah. Udah deh, aku pasrah aja. Aku sampai bilang sama ibu sama bapak, ibu, aku pasrah. Nah, dan setelah di hari pengumuman SBM, aku udah bener-bener pasrah kan. Jadi misalnya pengumuman jam 5, aku tuh buka itu jam 9 malam kalau nggak salah. Aku buka itu dan aku keterima dong. Ya Allah, aku bener-bener nggak nyangka banget bisa keterima SBMPTN itu di tahun 2014. Dan aku bersyukur banget, mungkin ini jalanku emang di sini gitu loh. Dan aku keterima di jurusan arsitek sesuai dengan passionku di STM kayak gitu. Jarang-jarang banget loh. Dan waktu itu aku juga mikir, gila, 1:100.000 loh buat daftar SBMPTN. Aku bilang gitu sama ibu. Di situ aku sama ibu sama bapak, aku bersyukur banget, bener-bener bersyukur, karena memang mungkin ini jalanku. Nah, singkat cerita langsung masuk kuliah. Semuanya tuh baik-baik aja gitu. Semester 1 sampai semester 3 aku ikut organisasi, aku aktif di kegiatan sosial, aku aktif di organisasi di fakultas, sampai akhirnya di semester 6 aku nyalon jadi wakil ketua, dan akhirnya semua itu aku jalanin. Dan aku mikir benar-benar banyak banget pelajaran yang aku ambil dari kuliahku di sini. Nah, tapi setelah itu udah mulai kerasa nih, masalah selalu datang dikit-dikit. Ternyata bapak di rumah itu, aku semester berapa ya? Di situ aku mau PKL, aku semester 7, habis KKL habis KKL itu kan pasti ada PKL kan. Nah, di situ aku tuh mau PKL di Ciamis. Dan sebelum aku KKL di Februari tahun 2017, itu bapak kena sakit. Bapak kena stroke ringan. Dan waktu itu aku lagi ada acara di fakultas. Itu waktu itu aku dihubungin ibu, ngomongnya bapak cuman stroke ringan gitu, nggak sampai ya meot, tapi nggak sampai parah banget. Nah, di situ aku masih tenang. Ya udah bu, aku pulang nanti kalau acaraku udah selesai ya. Nah, di situ aku mikirnya yang baik lah ya, Nah, terus acaraku udah selesai, akhirnya aku pulang sama temanku.
Aku ke rumah sakit karena waktu itu bapak langsung dibawa ke rumah sakit. Di situ aku benar-benar kaget dan nangis-nangisnya ya. Maksudnya tuh aku datang masuk ke dalam kamar rumah sakit. Bapak tuh ternyata nggak inget sama aku gitu, nggak inget, sampai bilang sopo kuwi sopo, bilang sama ibu gitu. Dan waktu itu kan bapak stroke pertama itu, bapak ngomong tuh udah kebalik-balik kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu kalau stroke pertama itu kayak gimana ya, itu bapak ngomongnya kebalik-balik, Akila Alika. Nah, waktu pertama ketemu itu bapak nggak inget aku, dan di situ aku nangis banget lah. Dan waktu itu aku barengan sama temannya bapak ngejenguk, dan di luar setelah temannya bapak itu masuk, aku keluar kamar rumah sakit, aku nangis. Aku takut banget waktu itu, takut banget terjadi hal yang serius sama bapak kan, karena sampai nggak inget sama aku, sampai nggak tahu aku tuh siapa kayak gitu. Nah, pas temennya bapak keluar, aku dinasehatin tuh sama Pak Rondi, aku masih ingat, dan dibilangi Pak Rondi, bapak dijaga aja, aja nangis, gue kudu kuat, bapak wes sepuh. Dan waktu itu emang bapak mau pensiun, dan akhirnya karena kena stroke ringan itu bapak pensiun dini. Nah, setelah itu di bulan di Desember itu aku habis KKL, bapak udah pulih, udah bisa jalan, tapi ya gitu, kalau orang kena stroke kan dia udah kembali kayak anak kecil ya, jadi nggak bisa ibaratnya udah kayak anak kecil banget lah, apa harus diturutin. Nah, Desember itu aku rencana mau berangkat ke Ciamis, mau PKL. Nah, terus itu kejadian bapak habis kena, ibaratnya habis sakit juga ya, soalnya ibunya bapak itu Mbah Putri, jadi mbahku itu barusan meninggal, dan di saat itu juga pada seminggu sebelum Mbah Putri meninggal, Mbah Gede, bapaknya ibu itu meninggal. Dan di situ aku bener-bener aku kagum banget sama ibuku ya. Ibuku tuh wanita yang bener-bener kuat menurutku. Jadi ibu kan mualaf, dikabarin kalau Mbah Gede itu udah kritis di Jawa Timur. Jadi ibu asli Jawa Timur. Siapa yang nggak sedih kalau dengar bapaknya sakit ya? Orang aku aja dengar bapak kayak gitu aja aku langsung sakit, sedih banget kayak gitu. Dan ibu di situ udah pasrah, karena di satu sisi Mbah Putri juga lagi kritis di Kendal, dan Mbah Gede juga lagi kritis di Jawa Timur. Itu benar-benar pilihan yang sulit buat ibuku. Karena apa? Karena bapak waktu itu juga lagi sakit, nggak bisa dibawa kemana-mana yang jauh gitu, nggak bisa. Dan akhirnya Mbah Gede itu pulang duluan, dipanggil sama Allah. Ibu cuman bisa nangis, tapi aku bisa ngerasain gimana rasanya ibu nggak bisa lihat untuk yang terakhir kalinya wajah bapaknya, bapak kandungnya. Nah, setelah itu seminggu kemudian ibunya bapak Mbah Putri itu diambil sama Allah. Dan di situ aku bener-bener kagum banget sama ibu. Di situ ibu nguatin bapak, walaupun bapak itu kelihatannya cuek, tapi semuanya tuh kayak dipendem sendiri, jadi nggak bisa terbuka gitu sama anaknya kalau lagi ada masalah. Dan akhirnya bapak punya penyakit jantung, terus kena stroke. Jadi kalau emosi itu
diluapkannya tuh kayak dipendam sendiri kayak gitu. Mungkin terpukul juga bapak itu. Nah terus 40 hari kemudian semua tuh baik-baik aja kayak gitu, baik-baik aja semuanya, kayak nggak ada apa-apa. Dan bapak semua nyiapin sendiri acara 40 hariannya Mbah Putri, dari karpet, sound system. Bapak tuh sehat banget hari itu tanggal 25 Desember 2017. Semua nyiapin sendiri. Dan gak taunya malam-malam waktu orang-orang udah pada kumpul, udah mau siap pengajian, mau tahlilan buat acara 40 harinya Mbah Putri. Ketika pas mau ngaji, bapak tiba-tiba jatuh. Dan sebelum jatuh tuh bapak tuh masih manggil aku, bilang, lik, cukup kayak kertas karo pulpen, bilang gitu sama aku. Dan aku masuk kamar, aku ngambilin kertas. Dan ibu di situ tanya, gue apa pak gitu. Ya ternyata buat nulis nama mbah-mbah yang udah meninggal sama yang udah diambil sama Allah Subhanahu wa taala duluan. Nah tiba-tiba tuh ada suara bruk, ibuku teriak, bapak, kayak gitu. Nah di situ aku kaget lah. Aku lagi habis ngambil pulpen sama kertas, aku ke depan, bapak udah tiduran. Dan itu didiemen aja karena taunya orang-orang mungkin stroke kedua. Jadi kalau stroke kedua itu kan biarin dia bangun sendiri kayak gitu. Nah di situ bapak udah kayak sakaratul maut gitu, dipegangin terus sama ibu, dipangku sama ibu. Tapi ibu udah ngerasa. Di situ ibu nyebut syahadat buat bapak 2 kali. Karena aku pegang tangannya juga, diminum juga udah nggak bisa kayak gitu. Akhirnya bapak setelah syahadat kedua itu kayak udah diem aja. Dan di situ aku nggak mikir macem-macem dong, aku mikirnya bapak pingsan nih. Habis itu dibawa ke rumah sakit. Dan yang ke rumah sakit aku sama tetangga. Dan di rumah pengajian tetap lanjut tahlilan. Dan sampai di rumah sakit sempet nunggu karena apa, waktu itu UGD-nya lagi ramai banget. Habis itu aku bilang sama perawatnya, pak tolong ini bapak dicek dulu soalnya udah pingsan dari tadi. Terus habis dicek kayak gawat darurat gitulah. Terus dokternya bilang ternyata bapak udah nggak ada, dan udah nggak ada itu udah lama kayak gitu. Di situ aku yang tinggal sendirian, bener-bener aku yang, dan di situ aku bersyukur banget karena aku masih bisa meluk bapak gitu, dan aku masih bisa disebut namanya untuk yang terakhir kali. Nah aku bener-bener nggak percaya kan. Dan di situ aku juga ngawatirin ibu karena ibu juga punya jantung. Aku takut ibu kenapa-napa juga. Setelah bapak diurus di rumah sakit, akhirnya aku pulang aku buat mastiin ibu. Dan waktu aku pulang, ibu udah di pojokan di ruang tamu sama Via mungkin. Dan ibu bilang ibu udah tahu, ibu udah ngerasain karena apa, bapak meninggal di pangkuannya ibu setelah ibu mengucap syahadat ke bapak. Nah di sini tuh aku sedihnya, ibu dulu ngucap syahadat, ibu masuk Islam, bapak yang menuntun. Dan terus pas bapak nggak ada tuh ibu yang nonton. Dan di sini tuh bener-bener aku tuh sedih banget, nggak nyangka juga karena apa, bapak juga sehat-sehat aja kan hari itu. Nggak ada yang nyangka kalau bapak bakal pergi secepat itu kan. Karena waktu itu juga bapak nggak sakit, hari itu juga sehat-sehat aja. Hari demi hari setelah bapak meninggal itu masih fine aja, masih baik-baik aja. Tapi setelah bapak meninggal aku bener-bener ngerasain
ternyata bapak sama ibu tuh banget berat banget buat ngurusin keluarga kayak gitu. Aku jadi tahu, oh ternyata bapak dulu kayak gini, ternyata ibu kayak gini. Untuk tahun pertama, tahun kedua, aku bener-bener ngerasain sulitnya ekonomi kalau nggak ada kepala keluarga. Aku mungkin dulu udah terlalu apa-apa bapak sama ibu ada kayak gitu, tapi setelah itu benar-benar berat banget. Dan di situ posisiku jadi kakak yang pertama, aku sempat down banget setelah bapak meninggal. Aku sampai bingung, aku harus apa gitu, apa aku iso ngelanjut ke kuliah dengan keadaannya kayak gini. Tapi aku ingat bapak dulu bilang, kowe kudu sarjana, duit ki iso digolek, kowe kudu sarjana pokok men, anaknya bapak kudu sarjana. Itu yang aku inget terus. Waktu itu bener-bener aku down banget, sampai ada orang yang bilang, kowe ki ngopo kuliah, kowe ki ra usah kuliah wae, ra usah neruske, kowe kerja wae golek duit. Ada yang bilang gitu. Sampai dan itu adalah orang yang benar-benar aku kenal banget ya. Aku nggak nyangka dia bilang kayak gitu. Dan setelah itu bener-bener susah banget. Aku akhirnya coba-coba nyari kerja kesana kesini, tapi aku sadar buat makan aja susah kan di Semarang. Soalnya ibu juga nggak kerja, dan aku udah gede, aku sadar diri. Aku mau minta ibu juga nggak enak, aku udah gede kan, tapi aku mau kuliah, aku mau lulus, aku gitu. Akhirnya aku kerja, aku sempat cuti buat kerja di Salatiga. Seenggaknya gini loh, waktu itu aku mungkin saat ini aku belum bisa ngasih ibu uang, tapi seenggaknya aku nggak ngerapotin ibu kayak gitu. Nah, semakin kesini kita semakin dewasa tuh kayak lingkungan tuh semakin menyempit gitu. Aku sampai sekarang susah banget nemuin orang yang bisa aku ceritain sama keadaanku sekarang kayak gitu. Siapa sih orang sekarang yang gak ada masalah kan? Pasti semuanya ada. Dan aku tuh sadar, ternyata bapak dari dulu tuh udah nyiapin mental aku buat nemuin hal-hal yang kayak gini, kayak gitu. Dan emang puncaknya sekarang, aku bener-bener sempet mau nyerah. Aku sempet kepikiran buat mati lah, apalah, pengen ketemu bapak lah. Tapi aku sadar bapak gak akan suka aku kayak gini, kayak gitu. Aku masih punya ibu, aku masih punya adik kecil yang harus aku urus. Karena apa, ibu juga udah tua, adikku masih kelas 6 SD. Kalau bukan aku, siapa yang mau ngurus kan? Aku mencoba bertahan dari setelah bapak nggak ada, masalah selalu datang. Dan untuk saat ini benar-benar adalah waktu dimana kita bisa ngelihat orang yang benar-benar peduli sama kamu, atau cuman pura-pura peduli sama kamu. Dan aku nggak tahu ya, kenapa orang yang aku anggap keluarga terkadang malah lebih perhatian orang yang bukan keluarga kita, kayak gitu. Jadi teman-teman aku yang ada di sini yang selalu nguatin aku, terus karena tuh buat teman-teman ya semuanya, omongan kita tuh kayak ngaruh banget gitu ke orang. Misalnya kamu jelek-jelekin orang di depannya, itu tuh setiap orang itu pasti ada orang yang masukin ke hati dan lain sebagainya. Dan kadang itu tuh yang membuat
mental seseorang itu down atau malah naik kayak gitu. Jadi buat teman-teman buat semuanya aja sih, jadi kalau kita ngomong sama orang tuh mending kita pikir dulu kayak gitu. Seandainya kalian gak punya solusi buat bantu temanmu, seenggaknya didengerin. Kayak teman-teman aku di sekitarku, aku makasih banget buat teman-teman, makasih banget buat Mas Lutfi yang dari setelah bapak meninggal nemenin aku, tahu baik burukku, tahu keadaanku sejatuh-jatuhnya sekarang. Aku makasih banget. Mungkin tanpa kalian aku tuh bukan apa-apa, serius. Dan aku sadar saat ini tuh kayak awal mulanya aku buat harus bangkit. Aku nggak bisa kayak gini terus, kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang punya masalah kayak aku, jadi kayak kalian merasa down banget, sering-sering aja kita lihat ke bawah, biar kita tuh merasa kayak aku tuh bersyukur masih bisa hidup, masih bisa makan kayak gini. Ternyata masih banyak orang di bawah yang hidupnya lebih tidak seberuntung kita saat ini kayak gitu. Tapi diingat itu aja, terkadang tuh support dari kalian itu sangat penting banget kayak gitu, penting banget. Jadi buat teman-teman, kalau kalian punya teman di sekitar kalian, ada yang dia punya banyak masalah dan lain sebagainya, tolong peluk dia cuman butuh kata-kata penyemangat, bukan butuh perhatian. Kalian gak perlu peduli, kalian gak perlu perhatiin dia, tetapi seenggaknya satu kata penyemangat itu sangat berarti buat dia. Dan untuk saat ini aku emang lagi banyak masalah, karena orang-orang terdekatku aja yang tahu aku orangnya kayak gimana. Jadi buat kalian yang gak tahu aku seperti apa, jangan berspekulasi sendiri, nanti malah jatuhnya jadi ke yang gak bener kayak gitu. Di sini aku nggak ngeluh ya, aku cuman cerita. Walaupun kadang ya manusia itu pasti pernah ngeluh, aku sadar. Tapi aku masih punya Allah yang bakal ngedengerin setiap cerita aku, setiap curhatan aku. Makasih buat temen-temen, makasih buat ibu yang masih tetap support aku sampai saat ini. Alika bakal tunjukin Alika bisa bahagiain ibu, bisa bahagiain bapak yang udah ada di surga. Alika janji Alika bakal angkat derajat ibu nantinya. Alika bakal ngurus Via sampai Via nantinya bakal jadi dokter. Mungkin Alika sekarang bukan apa-apa, Alika belum jadi apa-apa, tetapi Alika mencoba nggak memberatkan ibu. Doain Alika terus, biar Alika tuh menjadi apa yang sesuai diharapkan sama ibu. Alika tuh sayang banget sama ibu sama bapak. Dari dulu Alika gak pernah berani bentak ataupun ngelawan sama ibu bapak, karena Alika sadar bapak sama ibu itu hidupnya udah susah banget. Dan aku ngerasain apa yang bapak ibu rasain sekarang. Terima kasih bapak sama ibu yang udah besarin Alika sampai Alika udah di umur segini. Buat ibu, tunggu Alika ngebahagiain ibu. Panjang umur terus ya bu, jangan sakit-sakit, pokoknya tunggu Alika. Mungkin itu aja sih yang mau aku ceritain tentang sedikit kehidupanku.
makasih buat temen-temen yang udah nonton. Mungkin biarin dibilang alay juga nggak apa-apa, mungkin ini caraku buat ngeluarin semua bebanku. Dan ini buat teman-teman yang mungkin kalau ngelihat storynya temen galau lah, storynya siapa apa, kalau ngelihat story temenmu galau terus kamu bilang ih alay banget, apa-apa di share di sosmed. Terkadang tuh ada orang yang dengan dia seperti itu tuh dia lega kayak gitu, bukan karena ingin mencari perhatian kalian tuh enggak, tapi dia kayak gitu karena setelah dia melakukan itu dia lega. Jadi ketika kalian emang gak suka sama story galau-galau teman-temanmu, mendingan di skip aja dan gak usah berkomentar apa-apa, karena kita gak tahu kan, kita gak tahu orang itu seperti apa dan kenapa dia ngelakuin itu. Stop judge someone. Jangan pernah ngejudge someone kalau kamu gak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum.